Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina yusran. Alhamdulillahilladzi amarana bit-tabsyir. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi hadana ila aqwamit thariq. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa wajhihi wa thawabihi. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk saling belajar, ta'lim wa ta'allum, mengajarkan dan belajar, tadzkir wa tadzakkur, mengingatkan dan juga mengingatkan diri kita sendiri, wa naf'a wal intifa', mengambil manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat dan mengambil manfaat dari orang lain, wal ifadah, memberikan faidah, wal istifadah dan mengambil faidah, wal hatta ala tamasuki bi kitabillah, mengajak orang-orang, memotivasi orang-orang untuk tamasuk, berpegang teguh kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada jalan-jalan hidayah, menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Ini tujuan kita ada di sini. Jadi nanti apa yang kita dengar ini kita sampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak kepada teman-teman kita. Kenapa kita melakukan hal seperti ini? Kenapa kita sibukkan diri kita belajar? Kenapa kita sibukkan diri kita ta'lim? Kenapa kita memilih hal ini, mengambil jalan ini? Karena niat kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan ridhonya kepada diri kita. Semoga nanti kita bisa melihat wajah Allah. Allah bangga melihat kita. Allah ridho melihat kita. Kita dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan ganjaran yang terbaik. Allah nilai susah payah kita. Nah, itu tujuan kita hadir di sini. Jadi di sini bukan hanya kita makan nantinya, misalnya kalau ada makanan, ada. Bukan cuman nanti ketawa-ketawa. Bahkan kita ini di masjid ada adabnya gitu ya. Di musola, sholat. Bukan nanti kita cuman ya pulang ini, tapi ada beban dari diri kita. Menyampaikan apa yang kita ketahui dan beramal sesuai dengan apa yang kita ketahui. Diamalkan, praktikal. Nanti kita akan lihat hadisnya itu bagaimana. Jadi bukan dibayangkan, dipikir-pikir dulu, lama mikirnya, gak sempat diamalkan. Salah. Dan kita masuk ke dalam bab yang sama, iktisad, masih bab pertengahan, bab sederhana, tidak berlebihan, tidak terlalu memaksakan diri kita di dalam beribadah, tetap menunaikan hak diri kita, hak keluarga kita, hak yang lainnya. Di samping tetap hak Allah adalah prioritas pertama kita. Maka kita masuk ke dalam hadis yang ke-144 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanaffi'un qalaha talatan rawahu Muslim.
Hadis yang barusan dibacakan ini diriwayatkan di dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Sahabat yang meriwayatkannya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Dikatakan 3 kali. So di sini ada perkara yang hendak ditekankan oleh Nabi. 3 kali diulang oleh Nabi. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Siapa mutanatti' itu? Halaka celaka. Celakalah mutanatti'un, celakalah mutanatti'un, celakalah mutanatti'un. Siapakah mutanatti'un tersebut? Yang sampai Rasulullah ini pengen banget menekankan, nggak boleh jadi seperti mereka. Maka Imam Nawawi sendiri dalam kitab Riyadhus Shalihinnya menjelaskan siapa itu mutanatti'un. Mereka yang muta'ammidun al-mutasyaddidun fi ghairi mawdi'it tasydid. Mereka yang sok berpikir mendalam, sok mikirin, sok berpikir, ujungnya gak dibuat. Itu yang pertama. Tenggelam, mikir, berfilsafat, membahas Allah di mana, mungkin ya. Terlalu sampai segitunya. Terlalu tenggelam di dalam pembahasan seperti itu. Mereka meninggalkan sesuatu yang lebih substansi, lebih esensi, yang mana Islam itu adalah practically, technically. Yang dia praktikal dan dia teknikal itu malah nggak dibuat. Sibuk mikir saja. Ini yang pertama. Ataupun mutanatti' tadi itu siapa? Mereka yang sosok mutasyaddid, sosok keras, padahal bukan di tempat yang wayahnya keras. Sosok street di tempat yang padahal itu lentur. Kata Rasulullah, mereka ini celaka. Kata Rasulullah, mereka ini celaka. Ya fleksibel lah, maka maksud daripada musyaddid tadi itu siapa? Mereka yang keras. Bisa jadi musyaddid fi ghairi mawdi'it tasydid apa? Saudara orang muslim ini saudara kita tuh. Tapi kok keras, kok memperlakukan saudara kita tidak dengan lembut, itu juga salah. Salah. So nggak bisa itu kata Rasulullah, orang yang seperti ini orang yang celaka. Jadi pertama dia berpikir yang melebihi daripada kapasitas akal dia. Wah, sok mikir gitu. Ataupun yang kedua tadi, sok keras tapi bukan wayangnya di tempat yang keras. Ini salah. Maka jangan kita membuat agama ini seperti sesuatu yang baku. Bakunya kita yang membakukan. Jangan seperti itu. Kenapa? Kan udah dibahas di ayat. Yuridullahu bikumul yus. Allah pengen untuk kita ini mudah. Wala yuridu bikumul us. Dan Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran yang berisi syariat, berisi taklif, beban-beban agama, itu diturunkan beban tadi bukan untuk membuat kita sulit, bukan untuk membuat kita menderita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah jadikan agama ini bukan sebagai beban buat kalian. Jadi kenapa kita yang
membebankan diri kita dengan beban yang berat? Kenapa kita pula harus menjadi sebab orang terhalang daripada hidayah? Mudah, santai, slow. Itu agama, itu Islam. Tapi kita entah kayak mana, kenapa sekarang kelihatannya mau berislam itu sulit. Jangan kita paksakan diri kita keluar dari batas yang kita mampu. Jangan kita sok berkeras-keras di tempat yang tidak seharusnya keras. Semuanya teman kita gitu. Semua saudara kita yang muslim. Nah, yang muslim ini malah dikejar-kejar juga, ini kan salah. Sama aja, nggak ada, semua kebanyakan kayak gitu kan. Nggak, saudaranya sedikit beda dengan dia, salah. Ngelihat orang yang agak lurus, maksudnya agak mencegah kemungkaran juga salah. Sama aja lah semuanya kan. Mau pilih yang mana? Ya udah, kita di tengah-tengah aja gitu loh. Kita di tengah-tengah, moderatnya kita tuh berada di tengah-tengah wasatiyah. Kalau yang lain ngajak kebencian, ya kita ngajak ke damai. Kalau yang lainnya ngajak memusuhi saudara kita ini enggak. Kita rangkul semuanya. Kita rangkul semuanya. Ya grassroots, semuanya dari bawah. Nggak mulai dari atas juga. Udah, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tunjukkan keindahan Islam. Penting ini, Nabi ulang sampai tiga kali. Penting. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun wa la yushaddad dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minad duljah, rawahul Bukhari. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Bukhari, kitab Sahihnya Imam Bukhari, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW ini pernah bersabda, inna dina yusrun. Apa? Inna dina yusrun. Agama Islam ini adalah agama yang mudah. Mudah, bisa diamalkan dalam setiap keadaan. Tidak sama sekali tujuannya memberatkan. Mudah. Wala yushaddad dinu illa ghalaba. Tapi orang-orang, dan tidaklah orang-orang yang membuat agama ini menjadi sulit, mempersulit dirinya sendiri, biasanya kebanyakan mereka, kata Rasulullah, itu pasti mereka akan lemah untuk mengamalkannya. Itu mereka juga pasti akan tumbang dalam mengamalkannya, futur di tengah-tengah. Bukan itu yang diinginkan. Tapi bagaimana kita bisa istiqomah jalan, tapi tidak jalan di tempat, jalan slow but sure, santai aja. Tapi kalau dia udah kebut-kebut, jatuh. Dia udah di awal udah terlalu semangat menggebu-gebu, tumbang. Maka bagaimana caranya? Tetap saddidu. Tetaplah kita dalam keadaan pertengahan.
Pertengahan ini gimana sih? Tawasud ini gimana sih? Tawasud itu tidak berlebihan, min ghairi tafrid wala min ghairi ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan dan tapi juga tidak sembrono kita tinggalkan. Itu tawasud tadi. Tetaplah berada di tengah-tengah. Maksudnya berada di tengah-tengah apa? Jangan terlalu berlebihan, jangan ke kanan dan juga jangan ke kiri. Jangan berlebihan sampai kita memberatkan diri kita, dan juga jangan kita terlalu santai banget sehingga banyak yang kita tinggalkan. Tapi tengah-tengah, mengikut kemampuan kita. Yang wajib ya harus dikerjakan. Saya nggak mampu sholat subuh karena saya nggak bisa bangun. Bukan itu. Ya sholat subuh wajib, nggak ada excuse. Tetap harus dikerjakan gitu. Itu tafrid tadi. Yang wajib dikerjakan. Adapun mau lebih daripada itu mengikut kemampuan. Jangan pula saya nggak mampu semua lah. Itu sehat, muda, apa semua kok nggak mampu semuanya kan malu gitu kan. Fasaddidu, maka tetaplah kamu berada di pertengahan, jangan terlalu berlebihan dan juga jangan kamu sembrono, kamu tinggalkan, nggak boleh. Dan juga waqaribu, kalau kamu tidak dapat melakukan yang terbaik, maka bukan artinya kamu tinggalkan hal tersebut, tapi tetap dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ini kaidah. Kalau kita nggak bisa melakukannya sesempurna yang dituntut, karena memang nggak mampu kitanya, bukan artinya kita tinggalkan. Jadi kadang ini juga jangan terlalu reggae kan biasanya slow banget gitu kan. Jadi jangan ngikutin Stephen yang bilang apa? Mendingan kau lepaskan daripada nggak ada yang tahu, malah saya tahu doang. Daripada terlepas sendiri. Yang nggak boleh dilepaskan selagi kita mampu ya itu tetap kita jaga. Salah itu bukan kaidah. Itu bukan kaidah yang tepat. Bukan dilepas. Kalau kaidah kita sebagai seorang muslim, mala yudraku kullu la yutraku jullu, la yutraku ba'duhu al mumkin. Sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan keseluruhannya, itu tidak ditinggalkan apa yang masih bisa kita dapatkan. Ini kaidah kita. Jadi walaupun yang reggae tadi itu jangan dipakai. Itu terlalu slow. Yang tadi terlalu slow nih. Slow basyur kita beda, makanya kita ada perbedaan juga toh. Jangan terlalu slow banget yang tadi. Tapi apa? Sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan sempurnanya, itu bukan berarti kita tinggalkan, tapi kita lakukan sampai hampir sempurna, sampai batas kemampuan kita. Itu maksud daripada waqaribu. Lakukan sesuatu itu kalau kita tidak mampu tidak mampu sampai sempurna, mendekati sempurna. Ini kaidah yang benar. Ini kaidah dipakai dalam hukum-hukum fikih. Contohnya apa? Contohnya ada orang patah tangan, tangannya ya nauzubillah min zalik gitu. Diamputasi. Jangan sampai ya Allah gitu kan. Dilindungi. Ada yang tangannya diamputasi gitu. Itu gimana? Dia datang, Ustaz tangan saya kan dia slow banget gitu kan. Ustaz saya kayak mana? Tangan saya diamputasi. Ya pokoknya kayak gitu dia nanya lah ya. Saya wudunya kayak mana? Saya wudunya gimana? Sisa nggak ininya dari bawah siku? Ada sedikit tak? Maka yang sedikit itu tetap wajib dibasuh. Itu kaidah tadi. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Apa yang masih tersisa tadi tetap
Jangan ada yang kita lepaskan dengan alasan saya nggak mampu. Apa yang kita mampu itu yang dikerjakan. So tadi benar, tidak berlebihan memampukan dirinya, sehingga nanti dalam satu keadaan itu keluarlah peribahasa besar pasak daripada dia, gitu kan? Nggak kayak gitu. Gitu. Tapi apa yang kita mampu yang kita kerjakan. Tapi jangan terus merasa diri kita nggak pernah mampu, itu juga males itu namanya. Jangan males juga. Tadi ya, saddidu tetap berada di pertengahan dan tetap mengerjakan semaksimal mungkin walaupun itu belum sempurna. Ya, siapa sih yang bisa buat sholat dengan sesempurna mungkin? Hah? Siapa yang bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah? Siapa yang bisa khusyuk seperti khusyuknya Rasulullah? Ataupun siapa yang di antara kita bisa seperti sholatnya Sayyidina Ali? Hah? Bener nggak? Terus antum bilang, wah saya nggak bisa sholat kayak Rasulullah, habis itu saya nggak sholat. Kan enggak. Itu juga dalam semua hal dipakai. Ini kaidah kita gunakan dalam semua keadaan. Hampir untuk semua keadaan kita pakai kaidah. Oke. Kemudian Rasulullah bilang apa? Wa abshiru. Jangan nakut-nakutin, kata Rasulullah. Malah apa kata Rasulullah? Kasih kabar gembira. Kasih kabar gembira. Gembirakan orang. Jangan kamu takutin. Ketemu orang sedikit buat salah langsung neraka lo gitu kan. Nggak ngikutin Rasulullah. Kata Rasulullah, abshiru, kasih kabar gembira. Kalau ada orang belum sholat, cerita dulu tuh apa ganjaran dari sholat, apa fadilah dari sholat. Belum apa-apa orang ditakutin, nggak dideketin antum. Ini konsep dakwah Rasulullah, ini cara dakwah Rasulullah. Abshiru, diceritain yang baik-baik, diceritain yang menyenangkan. Itu dulu tahap awal. Dilihat aneh atau tiba-tiba ngomongin neraka mulu. Nanti kan jadi ustadz neraka gitu tuh, misalnya dipanggil ataupun akhi neraka ataupun apalah. Ya ngomonginnya kayak gitu, neraka mulu gitu. Maka itu, ketemu orang caranya kasih kabar gembira, ajak kepada kebaikan. Tapi tetap juga perlu yang nahyun anil munkar juga perlulah diseimbangkan. Wasta'inu bil ghadwati wa rauhati wa syai'im minad duljah. Dan carilah pertolongan untuk bisa taat kepada Allah dengan beramal di waktu kita lapang, di waktu kita nyaman, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya ibadah tanpa ada rasa malas. Bagaimana mengerjakan ibadah tersebut? Kita lihat, ada waktu khutbah, ada waktu pagi, kerjakan pagi itu, beramal di waktu pagi. Bangun pagi-pagi, sholat subuh, tilawah kalau masih ya disempatkan, jangan kalau masih sempat zikir pagi. Habis itu lanjutkan aktivitas, istirahat bentar, duha, kerja lagi mungkin, zuhur, sholat, istirahat bentar, makan siang, sholat zuhur kan tadi. Habis itu lanjut asar sholat, kan enak tuh. Warauha, maghrib sholat, isya sholat, nunggu di masjid i'tikaf, nunggu isya. Nyaman kalau bisa kayak gitu kan. Ngapain aja i'tikafnya? Dengerin majelis ilmu kalau ada, baca Quran, zikir, istighfar. Wa syai'im minad dulja, dan sedikit dari waktu akhir malam. Itu Rasulullah. Cari pertolongan biar taat tadi itu syai'im minad dulja. Allah nggak minta, Rasulullah nggak sarankan juga untuk bangun sepanjang malam. Syai'im minad dulja, sedikit dari akhir malam. Bangun jam 4,
sholat tahajud, tilawah, istighfar, kan gampang kan? Sebenarnya ini motivasi, bukan ini sebenarnya bab iktisad fil ibadah ini untuk kita ini beda. Zaman dulu, zaman Rasulullah ataupun zaman Imam Nawawi 800 tahun yang lalu, karena Imam Nawawi ini abad ke-7, 631 beliau lahir, itu beda keadaannya. Kenapa beda? Zaman dulu orang masih semangat ibadah, masih jos lah ibadahnya. Ya, so apalagi zaman sahabat, Rasul memperingatkan mereka, ada hak badan kita, ada hak keluarga kita, ada hak yang lain-lainnya. Tapi kita ini sebenarnya nggak pas juga kalau menjelaskan hadis ini. Oh, nanti kita pakai dalil semua ini. Saya takutnya antum ini pulang dari sini jadi ini dalil semua, santai, slow. Orang kita aja ibadahnya males kok. Saya takutnya apa yang kita pelajari ini jadi dalil kemalasan kita semua. Ini saya was-was banget dibahas ini saya tuh, makanya saya ngomongin. Iya, kalau untuk masa Rasulullah, masanya para sahabat tuh mereka kan tahu sendiri. Memang sholat malam terus gitu loh. Sholat, mau ada yang kemarin 3 orang tuh pengen sholat sepanjang malam, pengen puasa setiap hari, pengen gak nikah, itu ditahan sama Rasulullah, nggak boleh lah kita. Nggak apa-apa, Rasulullah tuh cuma nyuruh sholat tuh di akhir malam. Ini ketiduran pula gitu kan, atau kan saya itu makanya ini saya takut nanti disalah artikan, jadi salah paham, ini kacau gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi jangan sampai salah ini ya, salah persepsi. Karena memang nggak kelihatan juga dari muka-muka kita ini orang yang tipe-tipe giat beribadah sampai ini. Nggak ada kayaknya mah. Jadi tujuan daripada hadis-hadis ini itu apa? Supaya kita ini bisa sampai kepada tujuan. Maksudnya apa? Ya kemarin, musafir yang cerdik, orang yang melakukan perjalanan yang cerdik, itu mereka akan pintar memilih waktu, kapan waktu mereka berjalan, kapan waktu mereka istirahat, kapan juga istirahat kendaraan yang dia pakai. Supaya apa? Supaya dia bisa sampai dengan selamat, nggak ngos-ngosan, nggak menges, nggak kecelakaan di jalan, gitu. Jadi harus mempertimbangkan itu. Tapi ya kita ini mah kayak mana ya? Ya kita itu sebenarnya targetin ini ya kurang cocok buat kita. Saya takutnya kita salah artikan. Nih ya, makanya biar antum tahu bagaimana keadaan halah sahabat itu sehingga perlu targib untuk slow, untuk dikendorkan oleh Rasulullah. Nih lihat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al masjidah fa idza hablun mamdudun baina as-sariyataini faqala ma hadzal habl qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Muttafaqun alaih. Hadisnya di dalam kitab Sahihnya Imam Bukhari dan Sahihnya Imam Muslim. Sahabatnya Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu ini khadimnya Nabi, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, Nabi melihat, lah,
Ini kok ada tali nih, tali itu terikat antara dua tepi masjid, dua tiang masjid. Maka Rasulullah tanya, wah tali apaan ini? Maka sahabat pada menjawab, oh itu ya Rasulullah, itu tali punya Zainab. Zainab siapa? Di sini para para syarih. Ini ada yang bilang itu Zainab binti Jahsh. Ya Zainab pokoknya sahabiah lah. Dan kemudian untuk apa tali itu? Faida fatarot, kalau Zainab merasa capek dalam beribadah, capek dalam sholat, ta'allaqat bi, dia akan bergantung dengan tali tersebut. Dia akan ikat dirinya dengan tali tersebut. Rasulullah tahu hal ini apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hulu, udah lepasin tali itu." Kenapa? Liyusalli ahadukum nasyatahu, biar orang itu sholat dengan nasyat dia. Dengan apa? Dengan semangat dia. Faidha fatara, kalau dia capek, kalau dia futur capek tadi, falyarqud, dia udah tidur. Ini sholat tahajud. Ini sholat tahajud, bukan sholat fardu. Wah isya, kan kacau waktu tadi kan. Wah ngantuk. Kata Rasulullah tuh kalau ngantuk ya tidur gitu kan. Ini sholat tahajud. Yang fardu itu tetap dikerjakan, nggak ada excuse. Kalau capek ya tidur, tapi gitu. Maka apa? Di sini kita dapat pelajaran apa? Tadi sesuai dengan bab kita, pertengahan dalam ibadah untuk mereka yang semangat, yang semangatnya seperti sahabat Zainab ini yang. Tapi kalau kita yang memang nggak ada semangat ibadah, biasa aja dalam ibadah, nggak make ini, make yang kemarin-kemarin tuh, bab mujahadah, itu yang dipakai hadisnya. Yang kedua apa? Yang kedua ya larangan juga untuk terlalu membebankan diri kita, ta'ammuk fiha, mendalami terlalu dalam dan itu mencelakai diri kita. Dan yang ketiga itu kita belajar apa? Ternyata dalam beribadah itu perlu motivasi dari dalam diri sendiri. Bagaimana itu menumbuhkan motivasi kita beribadah, semangat kita. Dan yang itu juga Nabi ngelihat tali tadi itu, Nabi bukan karena itu buruk, Nabi larang, Nabi suruh hentikan. Maka juga dalam masalah nahyun anil munkar itu bisa menggunakan tangan kita ketika kita mampu, menggunakan jabatan kita ketika kita mampu, ataupun ketika kita tidak mampu kita bisa menggunakan lisan menasihati. Dan juga di sini kita dapat pelajaran apa? Ternyata Zainab itu perempuan toh, sahabiah. Ternyata perempuan juga boleh menggunakan masjid. Tapi harus yang suci, tidak haid. Walaupun bilang kan haid sekarang ada kembali, tetap masalahnya bukan karena takut mengotorinya saja, tapi masalahnya dia dalam keadaan berhadas besar. Itu bentuk kita memuliakan masjid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasabba nafsahu, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah ini muttafaq alaih. Dan dia meriwayatkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda, baginda bersabda, apabila salah seorang kalian sedang sholat ngantuk, maka hendaklah dia tidur. Kalau ngantuk hendaklah dia tidur. Ketika dia sedang sholat hendaklah dia tidur.
Tapi di sini bukan habis itu sholat tiba-tiba ngantuk, bukan. Tapi diselesaikan sholatnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena firman Allah apa? La tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Dari ayat ini Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi itu berpendapat haram seseorang yang sudah masuk di dalam ibadah, seseorang yang sedang ibadah itu membatalkan ibadahnya, even itu sunnah. Ada misalnya dia lagi puasa sunnah, habis itu dibatalkan dengan tanpa ada uzur, males, nggak jadi puasa ya. Kalau mazhab Abu Hanifah haram. Ada orang lagi sholat sunnah, habis itu tiba-tiba ada apa gitu yang dia bukan uzur syar'i, dia batalkan sholat dia. Mazhab Abu Hanifah haram. Kalau mazhab Imam Syafi'i, la tubtilu a'malakum, ini untuk amal-amal yang wajib, yang fardu. Sebenarnya haram. Ketika kita banyak gak tahu nih, misalnya sholat ada sesuatu yang lucu gitu yang terjadi, kita ketawa, itu batal, itu tuh haram loh. Jangan so astagfirullah, haram, dosa itu. Karena apa? La tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan kalian, itu larangan, nahyun. Maka itu menunjukkan adanya pengharaman. Ketika haram dilanggar, dosa. Itu jangan. Itu pahami di situ. Makanya di sini maksud daripada Nabi bilang maka hendaklah dia tidur, maksudnya setelah selesai sholatnya dipendekin lah sampai dia selesai, sampai dia salam, kemudian dia tidur. Tadi kan dibahas ngantuk kan, ngantuk kok. Kalau tidur mau batal sholatnya. Kalau antum sholat tidur, antum tahu gak bedanya tidur? Kenapa ngantuk sama tidur? Nu'as itu sabab linaum. Ngantuk itu adalah sebab untuk kenapa tidur? Ngantuk. Dan kalau ngantuk itu bukan hal yang membatalkan sholat. Ngantuk belum membatalkan sholat, tapi tidur, zawalul akli, itu yang membatalkan sholat. Bedanya ngantuk sama tidur apa? Kalau ngantuk kita masih yasma kalam, masih bisa kalaman, kita masih mendengar orang ngomong tuh. Ada orang yang ngomong di sekitar kita, kita masih sadar, walaupun nggak tahu itu orang ngomong apa, itu ngantuk biasanya. Itu orang ngomong apa? Itu ngantuk tuh. Masih dengar misalnya di majelis gitu kan. Ada yang tidur itu, kalau udah kayak gini tuh kalau denger apa-apa tuh tidur gitu. Sampai ngorok-ngorok itu udah confirm tidur lah. Gitu. Tapi kalau yang cuman itu masih ngantuk. Hah? Jadi gitu. Dan ya udah tidur, kalau udah ngantuk selesaikan sholatnya segera langsung tidur. Kenapa? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Coba bayangkan nih, kalau terjadi apabila seseorang daripada kalian ini sholat, habis itu dia dalam keadaan ngantuk, la yadri, dia nggak tahu nih, la'allahu yazhabu yastaghfir, dia kira dia istighfar, dia kira dia minta ampun dalam sholat, tapi kan namanya ngantuk ya, dia juga nggak sadar, setengah sadar tadi kan, dia kira harapan dia itu dia minta ampun di situ, karena salah baca, kesasul ngomong apa entah, malah ternyata dia melaknat dirinya sendiri. Ya gitu kan, kalau ngantuk kan ngomong tuh ke bolak-balik. Kirain doa kan kacau juga, ya Allah laknat gitu kan ya. Wih, naudzubillah lah gitu kan. Hah? Dia nggak sadar apa yang dia omongin. Dia maksudnya istighfar mungkin, doa kebaikan untuk diri dia, ternyata doa keburukan untuk diri kan kacau. Misalnya Allahumma fa'alainal bala gitu kan,
Dia ingetnya doanya misalnya minta rahmat, Allahumma anzil alainal bala gitu kan, ya Allah turunkan ke atas kami bala, kan kacau kan. Itu aja nabi yang Arab, nabi yang bahasa Arab, itu aja udah mati-mati. Inilah kita dalam keadaannya mau doanya pakai bahasa Arab gitu kan. Dalam keadaan ngantuk lupa balik-balik, pakai bahasa Indonesia juga balik-balik mungkin. Nah, makanya bagusnya apa? Kalau ngantuk ya udah istirahat. Nanti bukannya dapat rahmat, malah dapat rahmat. Ya udah ngerasa ngantuk, udah tidur bentar deh lagi gitu. Subuh. Makanya jangan terlalu ini awal banget bangunnya. Ya antum bangun jam 2, beres-beres jam 2:30. Terus ngerasa ngantuk tidur, subuhnya nanti juga bingung itu. Makanya bangunnya ya udahlah, latihan dulu lah dari yang deket-deket subuh. Nah, yang selanjutnya bagaimana sholatnya Nabi dan bagaimana khutbahnya Nabi. Ini di dalam kitab Imam Muslim. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam shalawat fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan rawahu Muslim. Dari Abdullah Jabir bin Samurah, dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Berarti Jabir juga sahabat, Samurah juga sahabat. Sayyidina Jabir, Sayyidina Samurah sahabat. Itu meriwayatkan, dia menceritakan keadaan Rasulullah. Aku ini sholat bersama Rasulullah dalam banyak sholat. Ya, Rasulullah itu imam tetap. Imam tetap di sholat fardu. Itu kalau Rasulullah sholatnya qas, dan sholatnya itu ya sederhana. Sederhana itu apa? Sholat dengan menyempurnakan rukun dan sunnahnya, tetapi tidak panjang dan juga tidak kebut seperti balapan. Ada itu kadang imamnya sosok kebut gitu, sok fasih juga ya, kadang kan ada tuh. Waduh, makmumnya itu kadang ada kejadian itu, makmumnya kesel, woi sholat, woi nggak usah bukan balapan gitu, sampai kayak gitu kesel, karena ya harus memperhatikan juga loh. Mungkin dia memang fisiknya oke, gitu kan, bisa jungkat-jungkit cepat gitu kan, maksudnya kan ya tumak ninah itu juga perlu diraihkan. Ini kebut-kebutan dan juga nggak terlalu panjang. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nggak panjang dan juga nggak pendek dalam sholatnya. Terus kemarin kita bahas bab mujahadah itu, yang apa namanya, siapa sahabatnya? Ada sahabat yang ikut sholat sama Rasulullah, habis itu beliau hendak putuskan sholat. Itu apa? Kayak mana jawabnya? Ayo siapa bisa jawab? Ini di hadis yang ini dibilang Rasulullah sholatnya pendek. Tapi kemarin di bab mujahadah kita baca sholatnya apa? Rasulullah sholat panjang, baca surat Baqarah, baca surat Ali Imran. Ayo. Hah? Gimana? Yang dimakmumkan sahabat itu yang mampu. Ayo, satu jawaban. Yang lainnya ada? Huzaifah Al-Yamani. Ayo satu lagi, ada lagi enggak? Habis itu Ibnu Mas'ud juga ada meriwayatkan seperti itu. Ayo, tadi jawaban Akhina Kevin apa? Melihat keadaan makmum. Yang dimampukan itu kuat. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, sebenarnya tadi melihat kapasitas makmum itu kapan? Itu ketika sholat fardu. Karena jemaahnya banyak, pasti
ada kebutuhan, ada yang keadaannya bagaimana, itu dibuat ya nggak terlalu nggak panjang dan juga nggak pendek banget, kebut-kebutan, balap-balapan. Tetapi yang di bab mujahadah itu adalah sholat sunnahnya Rasulullah. Tuh Rasulullah. Jadi jangan jadikan ini dalil di sholat sunnah kita. Tahajud katanya Rasulullah tuh sholatnya pendek. Enggak, kalau tahajudnya Rasulullah tuh 4 juz tuh. 1 rakaat. Satu juz berapa menit? 20 enggak? Kali 4 80. Bahkan Rasulullah tuh kalau ada rahmat ya dia minta rahmat dulu, ayat rahmat beliau minta rahmat, ayat azab beliau berlindung dari azab, lama lah. Ayo. Nah, jadi itulah ibadah Rasulullah. Tapi kalau yang di bersama dengan yang lainnya, Rasulullah itu meraihkan yang lainnya. Dan juga khutbahnya Rasulullah itu diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah juga kos, dan khutbahnya juga ringkas. Ringkas ini maksudnya kayak mana? Ya memang Nabi SAW, kita lihat dari hadis Nabi. Kita ini udah baca 145 hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab-kitab hadis-hadis yang lain juga baca, dengar juga kan. Tapi coba lihat, ringkas kan? Hadis Nabi-nya ringkas tuh. Bisa disyarah berjam-jam, berjilid-jilid. Itu nunjukin apa? Rasulullah memang diberikan oleh Allah namanya jawami'ul kalim. Dari lafalnya yang ringkas tetapi terdapat makna yang itu Rasulullah. Memang ini adalah khususiat Rasulullah. Itu kata Rasulullah sendiri bilang, aku diberikan jawami'ul kalim. Dari perkataan Rasulullah yang ringkas tapi makna yang ada tuh banyak banget, luas banget. Makanya Rasulullah tuh berkata dengan perkataan yang ringkas saja. Tapi yang nggak pendek banget gitu. Ya, kayak mana pendek banget juga nggak dapet apa-apa jemaahnya. Karena tujuan dari khutbah itu juga penjelasan, edukasi. Jadi zaman-zaman dulu tuh mempengaruhi seseorang tuh dari khutbah. Bisa menggerakkan orang-orang tuh dari khutbah. Ya nggak pendek banget ya, 15 menit lah khutbah. 15-20 menit udah settle khutbah kedua. Khotibnya juga kadang nggak perasan juga, udah semuanya depannya tidur ngorok, masih aja terus khutbah. Wallahu, jam berapa ini? 9 kurang. Hah? 9 kurang? 14? Oke, satu hadis lagi. Wa an Abi Juhaifata Wahbi bin Abdillah radhiyallahu anhu qala aqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman al-Farisi wa Abi Dardai fazara Sulaiman wa Abi Dardai fara'a Ummat Dardai mutabaddilatan faqala ma syanu qala akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'im qala ma ana bi'akilin hatta ta'kulu fa'akala falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama thumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam falamma kana min akhiril lail qala Salman qumil an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman rawahul Bukhari. Dari Abu Juhaifa Wahab bin Abdillah radhiyallahu an,
ini meriwayatkan, ini beliau sahabat tapi umurnya masih muda sekali. Ketika Rasulullah itu meninggal dunia, beliau masih muda. Jadi ini beliau menceritakan aja. Beliau itu waktu itu belum sampai usia tamyiz. Oke, jadi beliau menceritakan bagaimana Rasulullah ketika di Madinah itu, Masya Allah, politik Rasulullah. Awal Rasulullah sampai ke Madinah itu untuk mempersatukan para sahabat. Tidak ada, oh ini orang muhajir, oh ini orang ansor, oh ini orang Parsi. Ini disaudara-saudarakan. Disaudara-saudarakan. Jadi salah satunya ini adalah disaudarakannya Salman Al-Farisi. Faris itu tuh Parsia. Salman Al-Farisi disaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Dan Masya Allah jadi kayak saudara. Ya tetap ada batasan-batasannya, tapi saudara deket banget lah. Jadi memang walaupun bukan sedarah, tapi dengan persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah, Masya Allah, kuat banget hubungannya. Maka apa yang terjadi? Namanya saudara itu saling ziarah menziarahi, mengunjungi. Masya Allah, indah banget. Maka Salman pergi datang mengunjungi Abu Darda. Kemudian Salman melihat Ummu Darda. Ummu Darda ini pakaiannya aneh banget, pakaiannya kok lusuh banget, kayak ya compang camping gitu. Kok pakaian kamu kayak gini? Kenapa pakaian kamu kayak gini? Perempuan ya ujungnya curhat lah pasti kan. Tuh saudara kamu tuh Abu Darda udah zuhud banget ya, udah kayak nggak mau hidup lagi di dunia, udah kayak nggak ada kebutuhan lagi di dunia. Pakaian saya sampai kayak gini, nggak dikasih uang belanja. Tapi ya walaupun Abu Darda zuhud kayak gitu, tapi zuhud mereka itu karena apa? Karena mereka begitu mengharapkan ganjaran pahala, berusaha upaya biar senantiasa mendapat pahala. So ketika dia lihat nih ada tamu datang, apalagi ada saudara datang, dimuliakan. Maka gimana? Fasona alahu ta'aman. Tamunya datang walaupun dia tadi bilang zuhud udah gak mikirin dunia, karena datang Salman Al-Farisi, saudaranya yang disaudarakan oleh Nabi, itu dia buat makanan. Masak demi memuliakan tamu. Masya Allah, ini sahabat. Ini sahabatnya. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka akan memprioritaskan orang lain, ithar mereka kepada orang lain walaupun sebenarnya mereka butuh. Tapi ini enggak, ini buat makanan, bukan Abu Darda lagi pengen makan, bukan. Antum bisa lihat dari hadisnya apa? Faqala lahu, Abu Darda berkata pada Salman, "Kul, makan. Tapi fa inni shaim, aku sedang puasa." Jadi demi datangnya Salman, Masya Allah, ini ikromnya nih. Ikromnya sampai gitu, puasa. Kadang kalau kita ada orang berkunjung ke rumah kita puasa. Oh maaf, ini lagi puasa kami. Dibiarin aja tamunya pada gak puasa tuh. Maaf lagi lagi puasa. Ujungnya yang puasa kan dia ya. Nggak paham tuh kan, kita nggak paham enggak. Memang itulah kita. Dia puasa, tamunya juga disuruh puasa kan gitu. Dia yang puasa, tamunya suruh ikut puasa. Tapi kan enggak, ini lihat nih bagaimana adabnya seorang sahabat. Dibuatin makanan, bukan beli, buat. Makan, aku puasa. Tapi tadi Salman ini pengen nyeloin Abu Darda, pengen nurunin RPM-nya Abu Darda gitu kan. Maka berkata, "Ma'ana bi'akilin hatta takul." Saya nggak mau makan kalau kamu nggak makan bersama saya. Waduh, udah buat makanan. Habis itu ini ikram nih. Fakal. Maka makanlah Abu Darda demi tadi Salman
Faris. Falamma kana lail dhahaba Abu Darda yakum faqala lahu nam. Maka ketika malam hari itu Abu Darda awal malam lagi buru-buru sholat isya, habis itu tidur, habis itu bangun sholat malam. Ini Salman Al-Faris nginep nih, Masya Allah. Boleh nginep, tapi jangan berhari-hari, habis itu jangan teriak-teriak. Kalau nggak ada faedahnya mah nggak usah nginep lah. Maka Salman Al-Farisi nam, tidur dulu. Abu Darda mendengar nasihat ini, okelah tidurlah. Tamu adalah raja. Dia tidur tuh. Al-bait baitukum, rumah-rumahmu. Kalau orang Arab kayak gitu, al-bait baitukum, rumah ini rumah kamu gitu. Kayak gitu. Tidur, habis itu bangun lagi. Tsumma dhahaba yaqum. Kemudian Abu Darda bangun lagi, mau sholat lagi, faqalahu nam. Tidur. Nah, tapi hebatnya apa hadis ini? Salman Al-Farisi juga nggak tidur kan ternyata kan. Paham nggak tuh? Salman Al-Farisi nggak tidur juga. Maksudnya biar ini berarti dia jaga juga kan? Gitu. Fala makana min akhir lah, tapi udah akhir daripada malam. Qala Salman kumil'an, sekarang bangun. Berarti Salman Al-Farisi juga jaga gitu loh. Salman Al-Farisi itu bukan kendor banget gitu kan. Paham nggak? Beliau juga ya tadi demi menasehati Abu Darda, atau mungkin memang dia nggak tidur tapi nggak ditunjukkan ke Abu Darda, tapi ini untuk menenangkan Abu Darda. Sekarang baru bangun, kata Salman Al-Farisi. Maka sholatlah mereka. Faqala lahu Salman, nah ini nasihat Salman apa? Inna li rabbika alaika haqqan. Tuhanmu memiliki hak terhadap dirimu. Kamu punya kewajiban kepada Tuhanmu. Wa inna li nafsika alaika haqqan, dan juga dirimu, badanmu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Kamu ada kewajiban terhadap tubuh kamu. Wa li ahlika alaika haqqan, dan kamu juga punya kewajiban ke atas keluarga kamu. Maka fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka tunaikanlah hak setiap empunya hak tersebut. Tunaikan kewajibanmu pada porsinya masing-masing, tapi tetap Allah prioritas. Ini Salman ada bisa-bisaan dia aja, bid'ah nggak ini? Bener. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda dengan nasihat Salman, ini Salman buat bid'ah pakai mana ini kan? Maka Nabi didatengin, disamperin oleh Abu Darda. Fadzakara dzalika lahu, maka diceritakan oleh Abu Darda tentang apa yang dilakukan Salman kepadanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Shadaqa Salman benar. Dan ini hadis nih. Hadis itu tidak mesti hanya qaulun, tidak mesti hanya perkataan, tapi juga bisa berbentuk fi'lun, perbuatan, dan juga bisa berbentuk takrirun, ketetapan. Rasulullah membenarkan Salman, berarti itulah maksud daripada Rasulullah. Wallahu istirahat dulu ya. Kok udah langsung pertanyaan? Kembalikan pada buku. Mungkin untuk relax dulu ya. Iya. Silakan diminum teman-teman. Tapi ini udah berhenti belum nih? Kalian mau makan nih? Boleh. Oh. Ini nggak apa-apa. Sambil kita makan ini. Ada pertanyaan tidak? Diminum jaina, mungkin ada. Arahin aja ke lain. Ya. Mungkin satu dulu tadi. Oke. Dia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Anda pernah mendengar suatu hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Itu merupakan ciri kepastian seseorang. Nah, yang ingin Anda tanyakan itu, kita sebagai imam nih mengetahui bahwa makmum kita ini orang tua gitu. Jadi gimana Kak solusinya Kak? Bisa kita tinggal di dalam suatu kampung gitu. Jadi sebagai seorang imam,
Itu imam yang dirahmati itu adalah imam yang bijak. Imam yang bijak itu apa? Imam yang disukai oleh makmumnya. Jangan pula itu ketika antum bakal naik ke depan itu makmum tuh udah ngomong di belakang, udah ngedumel di belakang, udah lirik dengan lirikan lain macam. Gitu. Dan jangan zalim. Jangan zalim, nanti orang mau sholat Jumat aja susah. Ini apalagi ini di wilayah perkantoran misalnya, yang mana mereka ada jam istirahatnya. Nggak tahu kerja biasanya kalau Jumat istirahat sampai jam berapa? Setengah 2, jam 1. Nah, ini udah ngecek nih, waduh ini kalau ini sampai jam 1 itu serius nih. Ada memang imam panjang bacaannya, tapi itu di luar jemaah pada ngedumel, serius nih. Jemaah ngedumel. Apa kata jemaah? Aduh, nggak sempet makan. Waduh ini mah dia lagi khutbah. Kayak gitu. Udah khutbahnya panjang, sholatnya panjang. Habis itu jadi perlihat, jadi ya kasihan, digibahin juga ustadznya. Sholat 1 juz, padahal 1 juz, cuman lama. Padahal mungkin dia dua halaman, tapi itu agak-agak 2 halaman gitu kan, gitu. Jadi, padahal apa? Padahal kalau mau disandingkan, fantasyiru fil ard. Faidah kudiatus sholat, fantasyiru fil. Kalau udah selesai sholat ya itu suruh menyebar di muka bumi. Hah? Jadi meringankan. Dan kita harus pahami juga panjangnya itu tuh maksudnya buat perbandingan juga. Khutbah dengan sholat, jangan khutbahnya lebih panjang dari sholatnya. Tapi sebenarnya dilihat orang lebih enak mana gitu. Ya pokoknya yang memudahkan lah, jangan kita zalim. Walaupun itu hadis gitu kan. Tapi kita ngeliat kondisi jemaah kita, jangan pegang daripada itu. Habis itu masjidnya sepi. Itu ngaruh loh di kota Kamal. Ya enggak, itu beneran. Jadi tetap diraihkan ya. Keadaan imam itu harus meraihkan keadaan makmumnya. Nggak boleh imam mau dianya sehat apa semua makmumnya dibiarin aja. Ada orang tua, ada apalagi tadi masjid yang di tengah kota. Itu nggak boleh zalim. Kalau jam 1 orang udah selesai istirahat, nanti kayak mana orang kan? Jadi dia harus membuat pilihan antara sholat Jumat ataupun makan siang. Habis itu ujungnya mereka memutuskan oke, diseling. Minggu ini makan siang, kalau Jumat kan janganlah sampai kayak gitu. Hah? Ataupun udah masjid itu terkenal, masjid lama gitu kan. Nanti kan ngeri lah kalau disandangkan masjid azab gitu kan, nggak astagfirullahaladzim gitu kan. Wih ini nggak makan, nggak apa gitulah. Pokoknya bijak itu tuh yang paling penting. Ini nggak ada perdebatan. Allah. Ada lagi? Makan. Bebas. Apa? Jadi terasa. Tapi lebih enakan bandek ya, Bang? Misalnya makan depan. Woi, kangen kan? Katanya bandek. Ada yang ini, Bang. Ada juga juga. Kayak